Oke doki, welcome back again guys, Fusik Nation di Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi gratis. Nah, di video kali ini aku akan membagikan ke kalian ya insight aku, tentu juga sumbernya dari pengalaman melayani konsultasi 136 klien ya, sepertinya sekarang jumlahnya. Itu adalah kali ini tentang ini ya, pentingnya ya manajemen budget minimal tuh 3 juta per bulan untuk menjalankan Facebook atau Instagram Ads ya. Nah, ini kenapa penting banget supaya teman-teman itu nanti tidak mempunyai mental ngiklannya cuma sehari doang dimatikan ya. Karena dengan kayak gini nanti mentalnya bisa lebih terjaga dan kalian nanti akan terhindar dengan yang namanya adalah greedy atau alias serakah. Jadi ini standar corporate ya teman-teman. Silakan disimak supaya teman-teman nggak kayak dukun lagi. Oke, kita mulai. Berdasarkan pengalaman aku melayani klien-klien ya, itu mereka itu tak tanya berapa budget iklannya dalam sebulan. Itu biasanya mereka itu jawabannya itu ngelihatnya dari per hari. Nah, ini menjadi problematika yang nantinya akan menjadi problem-problem yang lain. Nah, teman-teman ya, silakan teman-teman anggarkan, kalau saranku adalah minimal 3 juta per bulan. Nanti akan ada, kenapa 3 juta itu karena nanti minimal untuk satu adset untuk 2 konten iklan ya. Cuman di sini harap dicamkan baik-baik ya, diingat baik-baik bahwa 3 juta per bulan itu tuh cukup banget untuk awalan ya. Oke, jadi kenapa ini menjadi penting supaya nanti teman-teman itu punya mindsetnya sudah 3 juta per bulan. Dan ketika memang sudah dianggarkan, berarti apapun yang terjadi, duitnya sudah dianggarkan, katakanlah nantinya proses iklannya itu belum menghasilkan profit ataupun sudah profit ya, teman-teman itu tidak terganggu dengan duit yang sudah dianggarkan 3 juta di awal tadi ya. Jadi mindsetnya adalah sudah dianggarkan, lalu kan proses iklannya itu adalah membeli data. Kita mau lihat gimana feedback, feedback calon customer atau market terhadap produk yang kita tawarkan dengan brand kita tuh seperti apa. Oke, nah itu bisa terlaksana ketika apa? Pola pikirnya sudah menganggarkan budget. Itu ya, data. Lalu yang kedua adalah teman-teman silakan tentukan KPI-nya terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa tentukan BTW KPI itu adalah Key Performance Indicator. Teman-teman bisa menentukan 3 juta itu teman-teman kepengen baliknya berapa. Tentu itu nanti dilihat dari omset produknya berapa, keuntungan produknya berapa yang dikurangi sama biaya iklan. Nanti akan ketemu cost per result-nya itu berapa. Oke ya, kalian kepengen satu orang beli produk kalian itu harganya berapa yang mau diakuisisi. Terus nanti akan ketemu ROAS ya. Itu teman-teman simpelnya seperti itu. Tentu ini kalau diperpanjang lagi bisa panjang ya. Simpelnya seperti itu, silakan tentukan goal-nya. Kalian ingin mendapatkan berapa dari proses iklannya nanti. Oke. Nah, langsung nih yang ketiga adalah teman-teman mengalokasikan budgetnya. Kalau 3 juta per bulan tuh seperti apa? Oke, langsung aja teman-teman lihat di layarnya sudah ada Ads Manager di sini. Oke. Nah, teman-teman di sini lihat sudah ada satu campaign ya. Jadi untuk 3 juta per bulan itu mohon maaf banget ya, menurut pengalaman aku dan juga klien-klien aku ya, itu 3 juta per bulan itu sebaiknya untuk satu campaign doang aja ya. Nah, kenapanya silakan disimak, nanti akan ngeh ya. Oke, satu campaign itu campaign apa? Ya, tentu campaignnya adalah conversion. Coba kita lihat dulu. Ya teman-teman, silakan pilih campaignnya adalah conversion atau kalau sekarang itu disebut yang namanya adalah sales ya, sales di sini. Oke ya teman-teman, jadi jangan terkecoh dengan yang lainnya. Kalau misal mau yang lainnya gimana? Ya nanti goalnya jadi nggak lain juga ya, karena sekarang ini aku ngomongnya adalah sales conversion ya, jadi kita fokusnya di sini. Jadi buatlah campaign satu, jumlahnya satu adalah conversion. Oke. Nah terus untuk budgetnya, teman-teman silakan mau pakai yang ini, sekarang disebut namanya Advantage Campaign Budget, dulu disebut CPO ya. Mau pakai ini di on kan boleh ya, berarti kan 100.000 per hari ya. Atau mau pakai yang di dalamnya juga boleh. Keduanya nggak ada yang salah. Oke. Yang salah adalah ketika kalian nggak tahu cara makainya ya.
ini di depan ini, kalau misal nanti teman-teman ada satu adset doang gini, ketika nanti ditambahkan, dia nanti bebannya menjadi lebih banyak. Dan kalau budgetnya di depan kayak gini, berarti nanti dia akan memilih ya adset mana yang menurut si campaign ini bagus ya. Tapi kalau teman-teman nanti punya kebutuhan adsetnya mau ditambahkan atau mau di-delete, mau dimatikan, nah itu mending teman-teman pakai adset yang budgetnya ada di level adset ya. Jadi kalau mainnya mau main yang tenang aja, dibiarin aja adsetnya, nah teman-teman pilihnya yang depan. Tapi kalau mau matikan, mau nambah adset, pakai yang adsetnya, budgetnya ada di level adsetnya. Nah sekarang untuk contohnya ya, itu tak matikan dulu aja, karena contohnya cuma ada satu ya. Jadi ngapain cuma satu kok pakai di depan ya, menurut aku seperti itu ya. Dan ingat teman-teman, ini nggak ada hubungannya dengan nanti boncos ataupun profit ya, ingat itu. Oke, lanjut. Nah nanti di dalamnya, dalam campaign sales atau conversion tadi kalian masuk ya, itu cuman ada satu adset doang saja. Ingat cuman 3 juta. Oke. Nah 3 juta itu nanti ya, berarti di sini adalah spend-nya atau biaya iklannya dalam seharinya itu adalah 100.000. Nah, di sini ya, ini kenapa 200.000 ya? Kita ganti dulu. Nah, 100.000 daily budget ya, dan di sini nggak perlu dipilih end date-nya ya. Jadi teman-teman start date-nya silakan disesuaikan. Katakanlah dimulai tanggal 1 ya, mungkin dulu ya, bikinnya pas 1 Oktober misal kayak gitu. Terus jalankan aja ya dengan daily budget seperti ini ya. Terus dalamnya interestnya mau pakai apa itu bebas, silakan ya. Dan ingat teman-teman, interestnya itu nggak perlu kalian pikir pusing-pusing. Yang perlu dibikin pusing-pusing itu adalah produknya, brandingnya, sama marketingnya itu sendiri ya, ada penawarannya dan sebagainya itu ya. Jadi untuk interestnya, misal teman-teman males banget nih nggak mau pakai interest, itu juga nggak apa-apa, it's okay ya. Mau dibikin kosongan kayak gini nggak apa-apa, kecuali mungkin umurnya. Kalau memang teman-teman itu produknya di spesifik umur tertentu, katakanlah 25, 35 dan seterusnya, itu silahkan disesuaikan untuk umurnya. Oke, lokasi kalau memang teman-teman punya data ataupun mungkin asumsi ya, yang mana menunjukkan ya, kalau asumsi belum menunjukkan ya, intinya teman-teman kepengen ada lokasi yang nggak mau dicantumkan di situ, bisa dieksklud di sini, bebas ya. Jadi di bagian sini silakan disesuaikan ya. Kalau misal pun teman-teman mau pakai interest, silakan pakai interest yang broad. Broad itu yang kayak gimana sih? Broad itu misal ya fashion, misal jualan fashion ya. Nah misal fashion kayak gini lah ya, fashion aksesoris misalnya gitu, itu nggak apa-apa ya. Broad jumlahnya gede, coba ini masih muter-muter ya audience. Nah misal jumlahnya 48 juta sampai 56 juta, ini nggak apa-apa ya. Silakan itu dijalankan aja, nggak apa-apa. Kalau mungkin mau pakai interest yang lain selain fashion, boleh ya. Bahkan klien-klien aku juga makainya yang interest yang broad seperti ini ya. Kalau produknya yang lain, misal selain fashion, mungkin skincare, coba kita cari ya. Nah misal skincare, kosmetik seperti ini, nggak apa-apa ya, seperti ini ya. Ingat, yang lebih penting adalah produknya, brandingnya, marketingnya itu sendiri, dan penawarannya. Ya, itu jauh lebih penting dan jauh lebih ngefek daripada kalian mikirin di sini. Ya, oke itu. Nah, terus untuk yang lainnya, untuk placementnya silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, untuk bagian konten iklannya, itu aku sarankan teman-teman pakai aja untuk 2 konten iklan ya. 2 konten iklan tuh maksudnya gimana? Ini harus aku jelaskan ulang karena ada praktek dukun di sini ya. Jadi ada salah satu klien aku yang dia maksud 2 konten iklan adalah konten iklan yang sama diduplikat ke konten iklan yang kedua. Nah itu kan solo box sekali Bill Gates ya. Itu nanti jadi tidak maksimal. Ngapain juga ya 1 konten sama kamu duplikat. Jadi dimaksud 2 konten iklan, katakanlah ini produknya sama. Oke, nah produknya sama berarti teman-teman nantinya yang hanya berbeda adalah angle-nya. Mungkin satunya yang pakai produknya adalah Isyana, satunya yang pakai adalah Celine Dion. Nah, misal seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud 2 angle konten iklan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya mana nanti angle iklan yang bagus menurut market. Jadi silakan dites aja dengan minimal 2 konten iklan.
mau tadi dua video, dua orangnya yang muncul di video berbeda, boleh. Satunya video, satunya gambar, boleh. Atau mungkin kalian mau ngetes produk di sini juga boleh. Katakanlah produk 1, produk 2 itu boleh. Ya, begitu untuk alokasi budgetnya. Dan teman-teman, ini memang mau nggak mau, ini sangat terbatas hanya untuk satu produk saja. Jadi di dalam satu campaign ini tak sarankan mending satu produk aja, ya kan? Terus testingnya adalah untuk 2 angle tadi. Kalau misal nih kepepet banget 3 juta tapi punyanya 2 produk, ya bisa aja di dalam sini, di dalam adsetnya nanti di sini ada satu produk yang satu, ini produk yang kedua. Ya, konsekuensinya gimana? Ya nanti akan lebih condong kemana produknya, seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman kepingin lebih tahu lagi tentang struktur-struktur seperti ini, ya hal-hal teknis seperti ini aku ada fasilitas premium untuk kalian manusia-manusia pilihan yang punya duit lumayan lebih. Itu teman-teman bisa memanfaatkan Facebook Ads anti dukun series yang versi premium, karena di sini itu ada kayak framework, ya, framework anti dukun series premium di sini, ya, framework iklan, ya, ala aku di sini. Kalian bisa gunakan salah satunya. Teknis ini kan juga penting, tapi jauh lebih penting teman-teman di sini juga nanti ada materi seperti cara menarik customer ambassador berkelas, ya kan, tentang branding, marketing, dan juga ada juga tentang konten iklan. Silakan kalau teman-teman memang membutuhkan insight lebih dan punya duitnya, silakan dibeli aja, ya. Itu kembali ke materi. Tentu ketika kita sudah mengalokasikan budget, ya teman-teman, nanti kalian harus konsekuen, ya kan, apapun yang terjadi itu dibiarkan saja. Bukan berarti dibiarkan saja itu terus kalian pasrah, tidak, ya kan. Dengan 3 juta, oh ya udah, itu aku anggarkan. Nah, ketika nanti terjadi profit ataupun boncos, nanti silakan datanya itu dibaca. Gimana sih feedback market terhadap produk kita? Jadi bukan dianggap sebagai alat ajaib yang bisa mendatangkan penjualan. Wah, terus kaya raya, karena kata seorang Mas Gopal Gabul, ya. Jadi jangan seperti itu, ya. Dilihat. Nah, kalau teman-teman belum bisa baca datanya, itu ada videonya gratis di Anti Dukun Series di YouTube ini, ya. Nanti akan aku carikan linknya, videonya yang ini, ya. Silakan disimak, diulangi, dan nanti kalian akan paham, ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini, ya. Ini aku ada yang mau konsultasi nanti jam 1, ini sudah jam 12.15, jadi mau aku cukup sudahi dulu. Aku mau istirahat, nanti akan aku sambung ke melayani konsultasi klien aku. Kalau teman-teman juga kepengen konsultasi seperti klien aku ini, nanti teman-teman bisa daftar konsultasi di link di bawah ini. Silakan dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Kalau masih newbie, belum bisa ngiklan conversion, mending jangan, ya. Silakan teman-teman bisa daftar di sini, ya, mumpung slotnya masih ada 6. Kemarin udah aku open 7, sekarang sudah ada yang masuk 1, sekarang tinggal 6. Silakan daftar di sini. Oke, gitu dulu guys. Sampai jumpa nanti di video yang berikutnya. Bye bye. May we always live in prosperity. Cuy.